Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Mariano dari SKU 5A ingin mempresentasikan ujian akhir semester analitik Big Data. Setelah kita masuk ke bagian yang pertama, ada analisis di dashboard Google Data Studio. Penjelasannya, presentasi ini membahas proses pembuatan dashboard di Google Locker Studio dengan dua dataset yang berbeda. Sumber dan hasil analisis dari visualisasi kategori produk serta tren harga produk. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini membahas pengelolaan stok dan penjualan membutuhkan pemantauan yang berbasis data. Visualisasi membantu memahami pola dan performa setiap kategori produk, serta Locker Studio digunakan untuk membuat dashboard interaktif dari data inventory. Tujuannya adalah menyusun dashboard menggunakan dataset inventory. Menggunakan beberapa tipe chart untuk memperjelas analisis. Menginterpretasikan setiap visualisasi dan menjelaskan proses pengerjaannya. Ini data yang digunakan. Dataset yang digunakan adalah satu produk name, dua kategori, yang ketiga stock quantity, yang keempat unit price, yang kelima sales volume, yang keenam supplier ID, yang ketujuh date receipt dan expire date. Metode pengerjaan. Langkah-langkahnya adalah menghubungkan dua dataset yang berbeda ke Google Locker Studio, menentukan dimensi dan metrik, mendesain layout di dashboard, membuat 5 grafik table chart, bar chart, scatter plot, pie chart, dan time series. Selanjutnya adalah menganalisis hasil visualisasi data. Dan ada dataset dan sumbernya. Dataset grocery, inventory, and sales dataset. Link dataset adalah sebagai berikut. Dataset ini milik Salahuddin Ahmad. Dan dataset yang kedua adalah grocery inventory. Link datasetnya adalah milik William Andi Ragibin. Lalu berikutnya ada struktur dashboard. Dashboard terdiri dari 5 visual utama. Yang pertama adalah table chart yang berisi jumlah produk per kategori. Yang kedua ada bar chart yang membandingkan sales volume per kategori. Yang ketiga ada scatter plot, perbandingan antara unit price dan sales volume. Yang keempat ada pie chart yang menampilkan komposisi kategori. Yang kelima ada time series yang menunjukkan pergerakan unit price. Berikut adalah gambar dari table chart. Table chart berisi kategori dan produk name. Ada 5 kategori di sini. Ada digambar sebagai berikut. Isi chartnya menampilkan jumlah produk dalam setiap kategori dan insight-nya menampilkan fruit and vegetable memiliki item terbanyak. Bakery memiliki paling sedikit jumlah produknya, serta distribusi produk tidak merata antara kategori ini. Bar chart. Penjelasannya adalah bar chart menunjukkan total volume penjualan tiap kategori. Insight pentingnya adalah fruit and vegetable adalah kategori dengan penjualan tertinggi. Bakery dan oil and fats memiliki volume rendah. Ketiga, perbedaan permintaan antar kategori cukup signifikan. Analisis stok vs penjualan. Berikut adalah perbandingan analisis stok dan penjualan. Yang pertama ada kategori dengan jumlah produk
banyak cenderung memiliki penjualan tinggi. Yang kedua, tidak semua kategori dengan stok besar memiliki penjualan besar. Yang ketiga, dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk optimasi stok. Lalu ada scatter plot yang menjelaskan gambar hubungan antara harga produk dengan volume penjualan. Insight-nya adalah tidak ada korelasi kuat antara harga dan jumlah penjualan. Produk dengan harga tinggi umumnya memiliki penjualan rendah, dan produk harga menengah memiliki variasi penjualan yang luas. Pie chart menjelaskan presentasi masing-masing kategori dalam dataset. Lalu insight-nya adalah fruit and vegetable adalah kategori terbesar dengan komposisi sekitar 31%. Lalu ada grain and fuels dan dairy menyusul di urutan berikutnya. Yang ketiga, kategori seperti seafood, beverage, dan oil pots memiliki porsi kecil. Time series menjelaskan perubahan unit price dari waktu ke waktu. Harga produk mengalami fluktuasi signifikan. Terdapat beberapa periode harga meningkat tajam, walau tren membantu analisis musiman harga. Ada analisis harga produk. Berikut adalah analisisnya. Harga tinggi tidak menjamin volume penjualan tinggi. Produk murah tidak otomatis laku keras. Faktor kategori dan permintaan turun mengaruhi penjualan. Prestasi umum dashboard. Kategori tertentu sangat dominan dalam stok maupun penjualan. Pola harga tidak memiliki hubungan kuat dengan penjualan. Data tren harga memberikan peluang optimasi harga. Secara keseluruhan, dashboard memberikan gambaran menyeluruh tentang inventory dan sales. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, Locker Studio efektif untuk memvisualisasikan data, inventory, dan penjualan. Yang kedua, 5 visualisasi utama memberikan perspektif lengkap. Stok, penjualan, kategori, harga, dan tren waktu. Yang ketiga, dashboard dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan dalam manajemen produk. Yang keempat, tugas ini menunjukkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan Locker Studio. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.